Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh di sini ya perkenalkan nama saya Abioga di Permana dengan NPM 2008 2010 dari dari Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mendemokan mengenai bab 4 saya, skripsi saya. Eh untuk selanjutnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi untuk hasil dan pembahasan di bab 4, yang pertama di sini 4.1. eh oh ya, sebelumnya ini di sini bab 4 ini akan membahas mengenai hasil yang dapat setelah melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan. Untuk hasilnya meliputi pembahasan data responden, pembahasan analisis statistik deskriptif, pembahasan analisis inferensial, dan pembahasan hasil penelitian. Di sini yang pertama ada data demografi responden. Di sini saya ada tiga data demografi responden, ada tiga, yakni yang pertama ada jenis kelamin, kedua ada usia responden, dan yang terakhir ada intensitas pengguna atau experience. Untuk usia ini atau age, yang pertama jenis kelamin atau responden di sini, responden saya dari 305 responden, 119 itu berjenis kelamin laki-laki dan 186 berjenis kelamin perempuan. Untuk selanjutnya, di usia responden ini saya membagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada 17 sampai 21 tahun. Yang kedua ada 22 sampai 26 tahun. Yang ketiga ada 27 sampai 35 tahun. Yang keempat ada 36 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir ada di atas 40 tahun. Untuk yang 17 sampai 21 tahun ini respondennya sebanyak 63 orang. Untuk di usia produktif, yakni di usia 22 sampai 26 tahun, ini berjumlah 98 orang. Untuk yang kategori ketiga, 27 sampai 35 tahun ini berjumlah 72 orang. Untuk selanjutnya, di kategori selanjutnya, 36 sampai 40 tahun ini berjumlah 41 orang. Dan yang terakhir, di atas 40 tahun ini berjumlah 31 orang. Jadi, eh, pengguna pada aplikasi Wargaku ini didominasi oleh usia produktif, yakni antara 22 sampai 26 tahun. Untuk yang ketiga, ada intensitas penggunaan atau eh, variabel moderasinya, yakni experience. Ini ada tiga kategori. Yang pertama ada 1 sampai 3 kali per bulan dalam penggunaannya. Yang kedua ada 4 sampai 6 kali per bulan dalam penggunaannya. Dan yang terakhir di atas 7 kali per bulan. Untuk 1 sampai 3 kali per bulannya ini dan sebulannya ini sejumlah 165 orang atau sejumlah 53%. 165 orang atau sejumlah 53 sekian persen. Untuk yang 4 sampai 6 kali per bulan itu sejumlah 114 orang atau sekitar 37% lah. Untuk yang terakhir di atas 7 kali per bulan itu 26 orang atau sejumlah 8%. Untuk yang kedua ya, saya mengenai hasil analisis deskriptif. Di sini saya menggunakan ini, mohon maaf, ini jadinya 305 responden ya. 305 responden. Untuk skala Likert-nya ini ada 5. Yang pertama ada sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju berskala 1, terus tidak setuju berskala 2, 3 ini netral, 4 ini setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Oke, yang pertama dari analisis deskriptif ini, saya di sini ada cross-step. Contohnya seperti ini, tanggapan responden mengenai variabel performance ekspektansi, ini ada jenis kelamin, ada PE1, setelah itu hingga yang terakhir, eh, intensitas penggunaan, dan UB2. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada analisis inferensial. Analisis inferensial ini ada outer model, kemudian ada inner model, dan juga ada apa namanya outer model, inner model, yaitu untuk outer model sendiri yang pertama ada validitas conversion. Di sini untuk nilai outer loading yang digunakan itu harus di atas 0,70.
untuk nilai APE-nya harus dinilai di atas 0,5. Namun beberapa penelitian itu mentolerir nilai overloading, yakni 0,4 sampai 0,7 masih bisa diterima, asalkan nilai APE-nya tuh jika ini dipertahankan nilai APE-nya itu bagus seperti itu. Eh, yang pertama ini ada nilai overloading. Jadi saya melakukan dua tahapan, ada nilai overloading awal dan juga akhir. Untuk yang awal ini pure saya belum mengubah-ubah. Kemudian masih per indikatornya ini masih 4 masing-masing. Di sini masih ada terlihat 0,5 sehingga dimunculkanlah APE-nya segini. Ada social influence dan juga facilitating condition yang di bawah 0,5 di APE-nya. Jadi otomatis di sini langkahnya itu saya menghapus eh, s- masing-masing satu indikator dari social influence dan juga facilitating condition. Saya menghapusnya itu menghapusnya bagaimana? Saya mengeliminasi yang nilainya jelek, paling rendah lah di social influence dan juga di facilitating condition. Jadi ketemulah seperti ini. Untuk router loading akhirnya saya jadinya menghapus yang SI SI 4 dan juga FC3. Kemudian setelah itu dihapus, saya uji lagi, ketemulah nilai API-nya seperti ini, sudah memenuhi. Jadi untuk nilai overloading dan juga API itu sudah memenuhi seperti itu. Kemudian di sini ada diskriminan validitas, validitas diskriminan. Di sini ada cross loading, kemudian ada Cornell Larker criterion seperti ini. Terus kemudian setelah itu, ini semua menunya ada di Smart PLS ya, teman-teman. Ada di Smart PLS, tinggal klik-klik aja. Kemudian di sini ada bab reliabilitas. Di reliabilitas ini harus di atas 0,7. Kemudian muncullah nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Seperti ini, Cronbach alpha diterima 5,5. Oke, udah memenuhi. Pada di atas menunjukkan nilai Cronbach alpha dan composite reliability itu pada seluruh variabel. Hasilnya telah mengikutkan yang bernilai 0,7 berdasarkan dan bernilai 0,5 sehingga pada uji reliabilitas berdasarkan hasil nomor kurang dan memenuhi syarat dan ketentuan ini harusnya di atas 0,7. Kemudian di sini yang kedua ada inner model. Inner model ini terdiri dari R square atau R kuadrat. Kemudian ada R square atau R kuadrat dan Q square atau Q kuadrat. Untuk yang pertama hasil R square-nya seperti ini. Behavioralnya 0,596. UB-nya 0,428. 0,596 ini kurang lebih 59,6% terima. Untuk yang 428 ini 42,8% lah. Habis begitu untuk F-square-nya muncullah segini, ada yang nilainya kecil, ada yang juga sedang. Sedang itu di atas 0,15. Untuk berpengaruh kecil itu 0,02. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada Q square. Q square-nya seperti ini 0,2. Ini hasilnya lebih dari 0, jadi memenuhi atau memiliki prediktif relevansi prediktif istilahnya. Kemudian ada uji hipotesis. Di sini ada uji hipotesis ini saya ada dua tahapan yakni bootstrapping dan juga multi group analysis atau MGA. Untuk bootstrapping ini yang tanpa variabel moderasi. Untuk yang MGA ini yang variabel moderasi. Yang pertama ada uji bootstrapping ini harus p-value-nya harus di bawah 0,05 untuk diterima. Kemudian setelah saya uji bootstrapping, ketemu hasilnya seperti ini. Kita ketahui bahwa yang signifikan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ternyata. Dari 9 hipotesis yang diajukan, 6 signifikan, 3-nya tidak signifikan. Jadi, seperti itu. Itu yang untuk menentukan hipotesisnya apakah diterima atau ditolak. Jika signifikan berarti diterima. Jika tidak signifikan berarti ditolak. Seperti itu. Kemudian setelah bootstrapping, di sini saya menguji yang kedua, metode kedua yakni multi-group analysis atau MGA. Ini untuk menguji variabel moderasinya ya. Di
Di sini saya variabel moderasinya ada tiga tadi, gender, age, dan experience. Kemudian untuk yang gender ini seperti ini, untuk yang diterima ialah yang ini saja, HPI. Karena kita lihat p-value-nya di bawah 0,05. Untuk lainnya, hipotesisnya tidak diterima. Tidak moderasi, istilahnya tidak memoderasi. Seperti ini, jenis kelamin H17, kita lihat H17, H17-nya diterima. Untuk sisanya ditolak semua. Untuk yang selanjutnya, eh, moderat, moderasi age seperti ini, kita lihat yang diterima yang ini, moderasi parsial istilahnya ya. Di H19 ya, H19 kita lihat usia moderasi parsial pengaruh variabel. Kenapa disebut parsial? Karena moderasi parsial ini definisinya ialah bisa ada perbandingan antar grup, diketahui yang signifikan satu, yang nilai p-value-nya di bawah 0,05 itu satu, bisa dikatakan memoderasi, tapi istilahnya moderasi parsial seperti itu. Sehingga 1905 untuk experience-nya itu yang diterima ada dua, H21 dan H22. Untuk hipotesis yang diterima H21 dan H22 seperti ini. Oke, setelah itu, setelah selesai, kita lihat ini ada pembahasan hasil penelitian dari yang kita uji tadi. Ada PE mempengaruhi PI menggunakan aplikasi, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian setelahnya ada ini, variabel moderasi, hasil uji variabel moderasi seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.